Three, two, one. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari Hukum Perdata. Saya Jevanya Angelika Sitemeang dengan NIM 073. Saya akan membacakan kasus nomor 3. Sebelum melaksanakan pernikahan, Arya dan istrinya membuat perjanjian kawin di hadapan notaris. Salah satu isi perjanjiannya ialah bahwa istri Arya berhak melakukan perbuatan hukum secara pribadi atas segala bentuk harta yang beratasnamakan istrinya. Lalu Arya dan istri mereka melaksanakan perkawinan di Indonesia. Pada bulan Juni 2011, mereka bercerai dan hak asuh jatuh ke tangan Arya. Laksmi, teman sang istri, datang memberi info bahwa rumah yang ditempati Arya telah dijual kepadanya. Terhadap perjanjian kawin tersebut, Arya tidak pernah mendaftarkannya pada pengadilan negeri setempat atau mencatatkannya pada dinas kependudukan dan catatan sipil setempat pada saat melangsungkan pernikahan. Poin penting dari kasus, pertama, Arya dan istri membuat perjanjian hukum di depan notaris. Yang kedua, bahwa istri berhak atas perbuatan hukum mengenai harta. Yang ketiga, perkawinan dilaksanakan di Indonesia. Yang keempat, tahun 2011 bercerai, hak asuh anak diberikan kepada Arya. Yang kelima, rumah dengan SHM milik istri Arya dibeli oleh Laksmi. Yang terakhir, perjanjian kawin tidak didaftarkan dalam pengadilan negeri. Selanjutnya, untuk kasus pertama, bagaimana keabsahan perkawinan Arya dengan istrinya yang merupakan warga negara asing? Jika melihat dari narasi di atas, Arya adalah warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Dan perjanjian kawin mereka dibuat di depan notaris. Pernikahan antara Arya dan istrinya yang WNA ini termasuk perkawinan campuran, sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Lalu, apakah sah jika perjanjian kawin dibuat di depan notaris saja? Jika merujuk pada pasal 29 ayat 1, Undang-Undang Perkawinan JO Putusan MK nomor 69 tahun 2015 yang berbunyi, pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Jadi, berdasarkan putusan MK tersebut, dapat disimpulkan jika perkawinan antara Arya dan WNA tersebut termasuk sah karena telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Putusan MK ini sebenarnya juga ditujukan untuk WNI yang menikah dengan WNA juga, atau biasa disebut dengan perkawinan campuran. Saya Latricia Tiara Putri dengan NIM belakang 194 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana akibat hukum perceraian Arya dengan istrinya dalam hal pembagian harta bersama? Dalam kasus ini, Arya dan istrinya telah membuat perjanjian perkawinan di depan notaris yang salah satu isi perjanjiannya mengatur tentang harta bersama. Pembuatan perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Jungto Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 PUU 18 tahun 2015. Akibat perceraian dalam hal ini, apabila antara suami dan istri sudah terdapat klausal pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan, maka konsekuensi hukumnya apabila bercerai tidak ada pembagian harta bersama. Masing-masing pihak akan memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka. Oleh karena itu, istri Arya memiliki hak atas rumah tersebut karena sertifikat rumah atas nama istrinya. Dan istrinya ini berhak untuk mengurus harta yang dimiliki atau harta yang berataskan namanya tanpa campur tangan pihak lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sah-sah saja jika istri Arya menjual rumah tersebut ke orang lain. Karena perjanjian tentang harta gonog ini sudah ditentukan dalam perjanjian perkawinan mereka. Sekian jawaban saya, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Saya Yusuf Cornelius dengan NIM AIR 112 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kawin yang tidak didaftarkan ke pengadilan negeri setempat
atau mencatatkannya kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil setempat. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan dapat dibagi menjadi dua, yaitu akibat hukum bagi yang membuatnya, suami istri, dan yang kedua ada akibat hukum terhadap pihak yang ketiga. Merujuk pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, terlihat pada perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan harus berbentuk tertulis. Dengan adanya ketentuan yang mengharuskan perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis, maka perjanjian perkawinan yang dibuat mempunyai alat bukti yang kuat karena dibuat secara tertulis. Sedangkan untuk asas berlakunya, sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang KUH Perdata, menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku juga sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikat baik. Berdasarkan keterangan kedua pasal tersebut, maka untuk perjanjian perkawinan, apabila tidak didaftarkan, maka akan tetap berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut, yaitu suami dan istri. Karena dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan baru berlaku jika telah didaftarkan atau disahkan. Hal ini sesuai dengan asas lahirnya perjanjian, yaitu asas konsensualisme, yang menyatakan bahwa perjanjian lahir sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan mengikat pihak yang membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian perkawinan yang dibuat. Jadi baik didaftarkan maupun tidak, perjanjian perkawinan yang telah dibuat mempunyai akibat hukum yang tetap mengikat bagi suami istri yang bersepakat membuatnya. Dengan kata lain, kedua belah pihak tetap terikat dengan kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut. Kemudian yang kedua ada akibat hukum terhadap pihak yang ketiga. Berbeda dengan akibat hukum bagi suami dan istri atau pembuatnya, pada pihak ketiga apabila perjanjian perkawinan tidak disahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan, maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak yang ketiga. Maka dengan keadaan tersebut, akibat hukumnya terhadap pihak ketiga adalah pihak ketiga selama perjanjian perkawinan belum didaftarkan dapat menganggap perkawinan berlangsung dengan persatuan harta perkawinan secara bersama. Sehingga apabila terjadi persangkutan utang dengan suami atau istri, penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama antara harta suami dan harta istri. Karena dengan tidak adanya perjanjian perkawinan, maka yang ada hanya harta bersama. Jadi kesimpulannya, jika perjanjian tidak didaftarkan, maka akibatnya perjanjian kawin hanya mengikat atau berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan. Lain halnya jika menyangkut terhadap pihak yang ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan, maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak yang ketiga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.